Sobat NTMC Channel, balik lagi sama saya Bribtu Anggun di Polistory, sebuah tayangan yang akan mengulas segala hal di instansi kepolisian, khususnya Satuan Kerja Korps Lalu Lintas Polri. Nah, kali ini saya bakal ngebahas sesuatu yang memang wajib dimiliki kalian semua dan pastinya berhubungan dengan Korlantas Polri. Apa ya kira-kira? Yup, SIM atau Surat Izin Mengemudi. Kalian yang bawa kendaraan udah pada punya SIM belum? Terus kenapa ya kita harus punya SIM? Nah, buat kalian yang belum punya SIM, gimana sih cara mendapatkan SIM? Gak usah bingung, di sini saya akan ngejelasin step-step atau cara-cara gimana ngebuat SIM dan pembagian golongan SIM. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Sobat NTMC Channel, SIM menjadi lisensi atau syarat wajib buat kalian yang akan berkendara, baik itu pengendara motor maupun mobil. Sesuai dengan Undang-Undang tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki SIM. SIM sendiri merupakan bukti legitimasi dan kompetensi yang diberikan Polri untuk seseorang yang telah memenuhi syarat dan untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Terus apa sih fungsi dari SIM sendiri? Jadi Sobat Polistory, SIM berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi. SIM juga berfungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap si pengemudi. Data pada registrasi pengemudi nantinya dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan juga identifikasi forensik kepolisian. Nah, ada 11 golongan SIM yang ada di Indonesia loh, sesuai klasifikasi kendaraan yang dibawa, baik itu perorangan maupun umum. Untuk kendaraan perorangan, ternyata golongan SIM masih terbagi lagi dalam beberapa golongan nih. Yang pertama, SIM A, yang diperuntukkan buat kamu yang mengemudikan kendaraan mobil perorangan dan juga barang dengan jumlah bobot nggak lebih dari 3.500 kg. Setelah itu ada SIM B1. Jenis SIM ini diperuntukkan buat kalian yang mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan berat lebih dari 3.500 kg. Dan kendaraan yang dimaksud biasanya berupa mobil bus perseorangan atau mobil angkutan barang perseorangan. Kemudian ada jenis SIM B2 yang diperuntukkan bagi kalian yang mengoperasikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau truk gandeng perseorangan dengan kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg. Golongan SIM perseorangan selanjutnya ada SIM C. SIM C ini tidak lain diperuntukkan untuk pengendara sepeda motor. SIM C sendiri dibagi dalam 3 kategori berdasarkan kapasitas silinder atau muatan cc pada setiap sepeda motor yang dikemudikan. Pertama ada SIM C yang digunakan untuk sepeda motor dengan cc di bawah 250 cc. Kemudian SIM C1 dipakai untuk sepeda motor dengan cc di atas 250 dan maksimal 500 cc. Sementara SIM C2 digunakan untuk mengendarai motor roda 2 dengan cc di atas 500 cc atau ranmor sejenis. Ketentuan golongan SIM ini berlaku untuk kendaraan yang menggunakan bahan bakar dan juga menggunakan daya listrik ya. Buat kalian Sobat Polistory, agar bisa mendapatkan SIM C1, kalian harus terlebih dulu memiliki SIM C dan telah digunakan selama 12 bulan atau selama 1 tahun sejak SIM C diterbitkan. Sementara buat kalian yang mau mendapatkan SIM C2, kalian juga harus terlebih dahulu memiliki SIM C1 yang telah digunakan selama 12 bulan sejak SIM C1 diterbitkan.
Dan untuk mendapatkan SIM C1 ini ataupun SIM C2, pastinya akan ada lagi uji kompetensi yang harus dilakukan untuk menentukan kalian layak atau tidak mendapatkan SIM C1 dan juga SIM C2. SIM untuk perseorangan lainnya adalah SIM D dan SIM D1. SIM D diperuntukkan bagi pengemudi kendaraan khusus atau para penyandang disabilitas yang setara dengan SIM C untuk motor. Dan SIM D1 setara dengan SIM A perseorangan untuk para penyandang disabilitas yang mengemudikan kendaraan mobil. Sobat Polistory, selain SIM untuk perseorangan, ada juga golongan SIM yang digunakan untuk kendaraan umum. SIM umum ini wajib dimiliki oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan untuk kepentingan umum, baik angkutan umum orang maupun barang. SIM umum sendiri dibedakan menjadi 3 golongan. Pertama, SIM A umum yang diperuntukkan buat kalian pengguna kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat tidak melebihi 3.500 kg. Selanjutnya ada SIM B1 umum. SIM B1 umum ini wajib dimiliki seseorang yang mengemudikan mobil penumpang dan juga barang umum dengan berat lebih dari 3.500 kg. Yang berupa mobil bis umum dan juga mobil barang umum. Kemudian ada SIM B2 umum yang digunakan oleh pengemudi kendaraan alat berat, penarik atau kendaraan bermotor yang memiliki gandengan dengan berat tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg. Oh ya Sobat Polistory, ada batasan usia loh untuk pengajuan pembuatan SIM perseorangan. Batas usia untuk pengajuan SIM A, SIM C, dan SIM D, serta SIM D1 perorangan adalah 17 tahun. SIM C1, 18 tahun, dan SIM C2, batas usia minimal pemohonnya adalah 19 tahun. Sementara untuk SIM B1, 20 tahun, dan SIM B2 adalah 21 tahun. Ada syarat tambahan nih Sobat Polistory bagi pemohon SIM B1 dan juga SIM B2. Untuk membuat SIM B1 harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan. Dan untuk membuat SIM B2 harus memiliki SIM B1 sekurang-kurangnya 12 bulan dan membayar biaya pembuatan SIM baru. Sementara persyaratan pembuatan SIM umum sedikit berbeda nih dengan golongan SIM perseorangan. Batas usia minimal pemohon SIM A umum 20 tahun. SIM B1 umum itu 22 tahun. Sedangkan SIM B2 umum batas usia minimalnya adalah 23 tahun. Banyak juga ya golongan dan jenis-jenis SIM. Bisa penuh dong dompet kita atau tas kita sama kartu SIM? Tenang, kalian nggak perlu khawatir. Kepolisian Republik Indonesia memberikan kemudahan bagi para pengendara agar tidak perlu memiliki banyak golongan SIM jika hendak berganti jenis kendaraan bermotor yang akan dikemudikan. SIM untuk kendaraan bermotor dapat digunakan sebagai SIM kendaraan bermotor dengan golongan SIM yang sama atau lebih rendah. Jadi ini, SIM A umum bisa dipakai untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A. Kemudian SIM B1 bisa digunakan untuk kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A dan SIM A umum. SIM B1 umum bisa berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A umum, dan juga SIM B1. Sedangkan untuk SIM B2 dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A umum, SIM B1, dan juga SIM B1 umum. Sementara untuk SIM B2 umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A umum, SIM B1, SIM B1 umum, dan juga SIM B2. Setelah mengetahui jenis-jenis dan golongan SIM, apa aja sih syarat biar kita bisa punya SIM? Syarat yang pertama yang harus kalian penuhi adalah kalian harus memenuhi persyaratan administrasi seperti memiliki kartu tanda penduduk dan juga mengisi formulir permohonan pembuatan SIM secara manual maupun elektronik. Nah, jika kalian sudah memenuhi persyaratan administrasi, syarat lainnya kalian harus dalam keadaan sehat jasmani dan juga rohani.
Persyaratan yang ini penting karena kalian tahu sendiri ya, mengemudi atau berkendara di jalanan baik itu roda 2 dan juga roda 4 maupun lebih butuh konsentrasi yang cukup tinggi. Dan konsentrasi saat berkendara bisa didapatkan kalau kondisi tubuh dalam keadaan prima. Terus kenapa kita juga harus dalam keadaan sehat rohani? Kesehatan rohani sebenarnya lebih bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri dan emosi saat sedang membawa kendaraan di jalan. Karena kita nggak tahu nih apa aja yang bakalan terjadi di jalan raya. Entah itu macet atau pengendara lain yang ugal-ugalan. Nah, di situ kesehatan rohani seseorang pengendara dibutuhkan. Jika kita telah memenuhi persyaratan administrasi dan kesehatan, syarat lainnya adalah kalian harus memahami peraturan lalu lintas seperti tanda-tanda atau rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Ya kayak lambang berhenti, terus jalan, belok kiri, belok kanan, maupun lambang peringatan dan petunjuk lainnya yang ada di jalanan. Selanjutnya nih, untuk mendapatkan surat izin mengemudi yang diinginkan sesuai golongan, kalian harus terampil lebih dulu dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Tergantung kalian mau bikin golongan SIM yang mana. Misalnya, kalian mau bikin SIM C, ya kalian harus lebih dulu mahir mengendarai motor. Sama juga dengan SIM A, yang diperuntukkan untuk mobil pribadi dan juga golongan SIM yang lainnya. Makanya, buat kalian yang mau bikin SIM, kalian lebih baik ikut kursus terlebih dahulu bagaimana cara berkendara yang baik dan juga benar ya. Karena saat pembuatan SIM akan ada tes praktek yang harus dilakukan. Lagi-lagi, tergantung kalian mau mengajukan pembuatan golongan SIM yang mana. Kalau kalian mau bikin SIM C untuk motor, kalian akan dites untuk mengendarai motor. Kalau pengajuan SIM mobil, kalian akan dites untuk mengendarai mobil. Setelah sudah bisa bawa kendaraan, baru deh kalian ajuin permohonan pembuatan SIM. Pastinya di Satpas SIM masing-masing di daerah kalian. Oh iya, permohonan pengajuan SIM baru dan perpanjang SIM ada biaya yang harus kalian bayarkan ya. Besarnya tentu berbeda-beda tergantung jenis dan golongan SIM yang mau kalian buat. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang PNBP pada Polri, biaya penerbitan atau pembuatan SIM baru berbeda sesuai dengan jenis golongan SIM. Sobat Polistory, jadi udah tahu kan syarat dan biaya pembuatan SIM? Jadi kalian gak usah bingung ya kalau mau bikin SIM. Oh ya, saat ini kalian bisa loh melakukan pendaftaran SIM secara online. Jadi dengan sistem online ini, kalian bisa langsung cepat dilayani untuk pembuatan SIM ketika datang ke Satpas SIM. Dan pastinya kalian nggak perlu ngantri lagi ketika pendaftaran. Buat kalian yang baru akan membuat SIM, harus tahu nih bahwa masa berlaku SIM adalah 5 tahun sejak pertama SIM tersebut diterbitkan. Jadi jangan lupa untuk mencatat tanggal penerbitan SIM yang kalian punya. Biar nggak lupa atau terlambat untuk memperpanjang masa berlaku SIM nantinya. Sobat Polistory, sementara buat kalian yang gagal baik itu di ujian teori maupun praktek, kalian nggak perlu berkecil hati. Kalian harus tetap semangat dan coba lagi di lain hari. Karena kalian masih diberikan kesempatan untuk mengulang sebanyak 2 kali dalam tempo 14 hari kerja. Karena pastinya ujian yang ada untuk menentukan jika kalian benar-benar layak memiliki SIM dan berkendara di jalan raya. Dan pastikan saat berkendara, SIM dan juga STNK selalu dibawa atau di dompet kalian ya. Kalau nggak mau dapat surat cinta alias surat tilang dari kepolisian bila suatu saat dilakukan razia kepolisian. Akhir kata, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe NTMC Channel biar kalian terus dapat informasi terbaru dan teraktual seputar kepolisian dan Korps Lalu Lintas. Saya Bribto Anggun, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Sampai jumpa.